Hai semuanya, balik lagi bersama gua Gifar di channel Education, Self Development, Daily Life and Vlog. Di kesempatan kali ini gua akan bahas tentang tema produktif. Lebih tepatnya adalah cara gua lebih produktif dengan menggunakan Notion. Aplikasi ini really recommended buat anak kuliahan kayak gua atau anak sekolahan, bahkan orang yang udah kerja pun gua rasa bisa pakai aplikasi ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif adalah mampu menghasilkan, mendatangkan, menguntungkan dalam jumlah yang besar. Bisa dikatakan produktif adalah melakukan suatu hal yang menghasilkan bagi kita sendiri dan orang lain. Tentunya, untuk mencapai itu semua, seringkali kita kesulitan dalam mengingat atau mengorganisir kegiatan sehari-hari, entah itu terlalu banyak tugas perkuliahan hingga kita lupa, entah karena tidak terorganisir dengan baik sampai pekerjaan tidak selesai, atau terlalu multitasking sehingga bingung mengerjakan tugas mana terlebih dahulu. Terkadang, banyak orang ingin menjadi produktif, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan akhirnya, banyak orang yang malah terjerumus ke dalam toxic productivity atau produktivitas yang tidak sehat dan tidak bisa menentukan skala prioritas. Oleh karenanya, harus ada stimulus yang membantu agar kita keep on the track dalam menjalani produktivitas kita sehari-hari. Oleh karenanya, gua kenalin ke kalian aplikasi Notion. Pertama, kalian bisa download aplikasi Notion ini di Google Chrome. Kalian tinggal pilih dan sesuaikan sama tipe device masing-masing. What is Notion? Notion is a single space where you can think, write, and plan, capture thought, manage project, or even run an entire company, and do it exactly the way you want. Pihak Notion sendiri bilang bahwa Notion adalah ruang di mana kamu bisa berpikir, menulis, dan merencanakan, menangkap sebuah gagasan atau ide, mengelola proyek, menjalankan perusahaan, dan tentunya melakukan apa yang kita inginkan. Kalian bisa download dan install di device-nya masing-masing seperti biasa. Terus akan ada tampilan login buat yang udah punya akun. Kalau kalian belum pernah menggunakan Notion sama sekali, kalian bisa pakai akun Google atau email. Ini adalah tampilan Notion gua. Ada akun pengguna, kemudian kalian bisa pilih peruntukan aplikasi ini buat pribadi atau kelompok. Kalian bisa pakai template yang ada di sini buat bikin apa aja yang kalian mau dan disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Ada desain, student, engineering, human research, marketing, personal, dan bagian-bagian yang lain. Selanjutnya gue tunjukin gimana gue lebih produktif dengan Notion. Fitur pertama yang gue gunakan adalah kalender. Karena dengan adanya kalender ini, gue bisa mencatat tanggal dan hari penting selama gue berkuliah atau beraktivitas. Contohnya hari pertama kuliah, lolos beasiswa, dan hari-hari yang menurut lo penting, entah itu rapat dan lain-lain. Contohnya gue tulis jadwal seleksi beasiswa. Gue bisa tulis apa aja hal yang penting yang harus dipersiapkan. Jadi kalian jangan pernah takut untuk menggunakan Notion dan jangan pernah merasa pusing dalam menggunakan Notion karena sudah tersedia template-template yang ada di Notion. Kalian tinggal klik dan gunakan template-template tersebut. Selanjutnya ada personal home. Di sini bisa disebut bagian ruang tengah rumah gua di Notion. Ada fitur movie list yang fungsinya buat kalian yang suka nonton film, kalian bisa catat film apa aja yang pengen kalian tonton dan film mana aja yang udah kalian tonton. Untuk masukin link filmnya, kalian bisa buka IMDb rating dan cari film mana yang pengen kalian tonton. Contohnya nih, film Squid Game yang lagi booming kali ini.
Kalian bisa search link filmnya dari IMDb dan kalian paste di add movie. Nah, kalau udah ada, nanti tampilan gambar film yang tadi kalian search itu akan muncul di Notion. Kalau udah selesai nonton filmnya, kalian bisa tarik dan simpen di daftar film yang udah selesai ditonton. Masih di personal home, kita buka yearly goals. Di sini kalian bisa masukin harapan-harapan kalian atau keinginan kalian tiap tahunnya, entah itu tiap bulan, tiap hari, tiap minggu, atau tiap tahun. Contohnya, gue harus mendapatkan IP 4 di semester 1. Terus harus bisa lolos dan diterima beasiswa pemerintah tahun ini, kemudian menjadi anggota himpunan jurusan dan lain-lain. Itu tergantung keinginan kalian masing-masing. Di fitur travel ini, kalian bisa masukin destinasi wisata yang pengen kalian kunjungi. Misalnya gue ngerencanain pengen pergi ke Yogyakarta, gue tulis Yogyakarta trip. Statusnya masih rencana. Tanggal keberangkatannya kalian bisa pilih tanggalnya kapan, harinya kapan, kemudian tempat mana aja yang pengen kalian kunjungi. Terus sama siapa kalian mau pergi, kalian bisa masukin di situ. Di bagian ini gue pakai buat persiapan UTBK tahun depan. Ini kalian bisa tulis quotes atau kata-kata mutiara di atasnya. Kalian tinggal klik slash atau garis miring, nanti kalian cari quotes atau fitur-fitur lain yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini kalian bisa masukin materi apa aja yang kira-kira harus kalian siapin. Kalau udah selesai, kalian bisa tarik dan simpan di in progress atau completed. Nah, bagian ini yang paling gue suka, fitur to-do list. Fitur ini ngebantu banget buat kalian yang pelupa. Jadi kalian bisa tulis task apa aja yang kalian harus kerjain. Kalau udah selesai, kalian bisa centang dan nanti kecoret sendiri. Pokoknya pas tugas kita kecoret tuh ada kepuasan tersendiri. Jadi coba aja sendiri. Karena gue anak pendidikan kimia, jadi gue bikin place buat perkuliahan gue. Ada fitur schedule sama assignment. Schedule ini berisikan jadwal dan assignment ini berisikan tugas-tugas yang gue harus lakuin. Kalian bisa tulis jadwal pelajaran kalian di sini, terus buat tugas kalian bisa ditulis di assignment. Di situ ada berbagai pilihan tampilan dan gue pilih tampilan table view. Dan kalian bisa urutin tugas apa yang harus kalian selesaiin, dan kalian bisa urutin tugas apa yang harus kalian selesaikan berdasarkan deadline-nya masing-masing. Contohnya, gue tulis tugas karya tulis ilmiah tentang kimia organik. Kita setting tanggalnya tergantung deadline-nya masing-masing. Gue masukin 30 Oktober 2021. Kemudian gue masukin mata kuliahnya apa, gue tinggal pilih yaitu kimia dasar. Jenis tugasnya gue masukin individu dan kalian bisa tulis di mana tugas dikumpulkan. Kita contohin, kita masukin di Google Class. Dan kalau kalian butuh menyertakan link, kalian bisa masukin di fitur link ini. Kita bisa ubah status pengerjaan dari to do kalau harus dilakuin, kalau lagi dikerjain bisa tulis doing, dan kalau udah selesai bisa ditulis done.
Nah, di bagian ini gue mengkhususkan buat upgrading skill gue, entah itu dari hafalan, entah itu dari olahraga dan lain-lain, tergantung apa yang kalian mau upgrade skillnya. Contohnya gue harus menjaga hafalan, maka dibuat list surat-surat pendek di juz 29 dan juz 30. Dan ada juga juz 28 yang harus gue hafalin. Jadi kalau gue udah hafal, gue bisa checklist dan bisa masukin status kayak tadi, to do, doing, atau done. Nah, di fitur ini juga kalian bisa pilih view yang berbeda. Bisa table view, bisa board view. Itu tergantung kalian sendiri. Intinya di Notion ini kalian bisa bikin apa aja yang kalian mau dan kalian butuhkan. Jadi itulah aplikasi yang menurut gue sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi seorang anak kuliah atau anak sekolahan yang banyak sekali tugas dan juga harus mengorganisir dengan baik. Maka dari itu, gue tegasin ke kalian bahwa aplikasi ini tidak menjadikan kalian menjadi produktif, tetapi aplikasi ini membantu kalian untuk lebih produktif. Kalian bisa lihat channel-channel yang membahas tentang Notion atau how to use Notion, dan gue sertain linknya di description box. Dan kalian bisa minta template-template dari mereka, karena gue pun menggunakan template dari orang-orang tadi. Mungkin segitu aja bahasan kita tentang Notion kali ini. Gue harap video gue dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memakai aplikasi Notion ini dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyain tentang Notion, kalian bisa tulis pertanyaannya di chat di bawah ini, di sosial media gue di Instagram atau di Facebook. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga semoga kebermanfaatannya makin bertambah. Bye. This is my social media. Don't forget to follow me on Instagram, YouTube, and my blogger. If you like my video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.